akhirnya kalau muntahnya tidak disengaja, dalam arti memang bawaan penyakit dia muntahnya, kagak batal. Tapi kalau muntahnya karena dironggo-ronggoin, maka batal. Mungkin nggak ada kerjaan, melimpa saja batal. Kemudian yang membatalkan juga yaitu jima, berhubungan badan. Gimana kalau lupa Pak Ustadz? Berhubungan badan bulan Ramadan batal nggak? Kalau beneran lupa mah kagak. Cuman kagak mungkin juga loh sampai lupa gitu. Tahu-tahu punya anak 3 baru ingat Ramadan. Halnya sama dengan kita makan. Kalau kita lupa, benar-benar lupa, maka enggak batal. Itu dianggap rezeki bagi kita. Di bulan Ramadan biasanya hari-hari pertama yang suka lupa. Kalau lupanya sampai nyeduh kopi ngerokok bukan lupa. Lupa itu biasanya baru 1 gigit. Kalau nyeduh kopi baru 1 sendok keminum. Habis 3 batang lupa. Ya Allah, puasa saya. Kagak. Dipastikan itu tidak lupa. Ya. Karena biasanya kalau bulan Ramadan hanya insting kita yang masih terpelihara, biasanya untuk nasi baru sesuap 2 suap baru ingat puasa ya. Kemudian mohon maaf, yang selanjutnya yang membatalkan puasa juga istilah dalam fikihnya al-inzal. Al-inzal itu keluar mani. Ya. Itu batal. Pokoknya gimana pun caranya, kalau dia keluar mani, maka dibatal puasa. Kecuali dia keluar maninya itu karena mimpi. Ini jangan salah paham ya. Biasanya yang masih muda, ya Allah mimpi tadi keluar mani langsung makan, tidak ya. Kalau mimpi bersenggama, kalau bahasa kitanya mimpi basah, berenang mimpi basah. Mimpi basah itu menyebabkan keluar hadas atau kita punya hadas besar. Tapi dalam hal ihwal puasa, karena itu misalnya karena mimpi, tidak membatalkan. Tapi kalau karena memang ulah dari kreativitas tangannya, maka itu batal. Itu bahasa intelek lah, gak usah paham. Itu batal. Entah misalnya karena dia nonton ataupun apa. Yang gak batal tuh kalau dia mimpi ya. Ayo jangan pura-pura gak tahu ya. Ya, kecuali mimpi. Kemudian yang selanjutnya haid. Perempuan walaupun sedang rajin-rajinnya puasa, haid sudah batal. Nifas batal.
gila. Gila itu dapat membatalkan puasa. Tengah-tengah hari lagi jalan-jalan ngabuburit, ya Allah, mantan dibonceng orang, gila. Oh, gila, batal tuh puasa. Kemudian ar-riddah, riddah murtad. Sama, lagi ngabuburit, ada yang bagi-bagi sembako. Pak, coba ganti bajunya, ganti baju. Mau dibaptis Pak? Mau? Ayo. Ini membatalkan puasa. Kemudian jangan lupa juga bahwa yang masuk ke lubang mulut, ke lubang hidung, ke lubang telinga, itu tidak membatalkan puasa. Membatalkan puasa. Jadi kalau masuk ke mulut, lubang hidung, lubang telinga itu batal puasa. Lagi renang dihirup pakai ini, batal. Kemudian sebenarnya sudah disebutkan kemarin sunnah-sunnah saum, menyegarakan buka, mengakhirkan sahur, kemudian menghindari kata-kata jelek, kata-kata kasar. Kalau puasa jangan ngomong kasar, jangan ngomong jorok, ya. Manggil teman yang baik-baik, bukan hanya bulan puasa. Bocah ganteng, ya dipanggil sama orang tuanya Muhammad, ya. Dipanggil sama temennya apa? Kucing. Ya. Ada bocah agak hitaman dikit, panggil botol, bocah hitam. Ya. Perkataan-perkataan kotor di bulan puasa harus ditinggalkan. Bukan hanya itu, perkataan-perkataan kotor itu, perkataan-perkataan jorok. Lihat perempuan, masya Allah neng, montok banget. Lagi puasa nggak boleh kata-kata seperti itu. Bahkan di hari-hari biasa pun nggak boleh, nggak sopan itu namanya. Mau pakai sarung, pakai peci, awalnya doang masya Allah, kesananya montok. Kalau nggak boleh, ya, harus dijaga mulut kita. Kemudian gimana nih kalau ada orang yang kandung ini mah sampai berhubungan di bulan Ramadan, dosa enggak? Dosa. Ya, udah membantah dia dosa. Selain qadha, dia harus bayar kafarah. Bahaya dong, kafarahnya tuh berat. Satu, itu raqabatin mu'minatin, memerdekakan budak yang mukminah. Sekarang kan sudah nggak ada perbudakan. Gimana kalau sudah nggak ada budak? Fa'in lam yazid biha fasiyamu syahraini mutatabi'ain. 2 bulan puasa berturut-turut. No. Sanggup kagak? Allah. Sanggup. Nggak ada yang sanggup. Ini 2 bulan berturut-turut.
Gimana? Ya Allah Pak Ustaz, saya mau kalau sampai 2 bulan berturut-turut gak sanggup dah. Fa'ilam tastati saumaha fa'it'amu sittina miskinan au faqira. Ngasih makan kepada 60 orang miskin atau orang fakir. Yang itu aja. Ya. Jadi berat kalau kita sampai berjimat di bulan Ramadan walaupun sudah suami istri, sudah membatal puasa. Batal puasa dapat dosa pula, dapat harus qada juga, harus bayar kafarah juga. Untuk kita zaman sekarang paling mungkin adalah 2 kafarahnya, puasa berturut-turut atau ngasih makan orang fakir miskin sebanyak 60 orang. Seukuran 1 orangnya itu zakat fitrah. Berapa di kita kalau diberaskan? 2,5 kilo apa? 3 liter apa? 3 ya? 3 liter kali 60 orang. Mana beras lagi mahal-mahalnya sekarang? Naik 2 kali lipat. Banyak puasa dong. Gimana kalau misalnya ada orang meninggal kemudian dia punya puasa, atau bahasa kita ini punya hutang puasa, udah keburu meninggal duluan. Meninggal kemudian masih hutang puasa, tapi dia nggak puasa itu karena sakit, kemudian nggak mungkin untuk mengqadanya, seperti terus-terusan sakitnya sampai meninggal, maka dia kagak ada dosa dan tidak usah dibayarkan fidyah. Jadi kalau misalnya kita punya orang tua meninggal, kita tahu tuh meninggalnya di bulan puasa. Pas meninggalnya itu misalnya pertengahan puasa, dari awal bulan puasa dia kagak puasa. Permasalahannya apa? Sakit yang terus-terusan, keburu mati duluan, dia punya hutang puasa. Kalau memang karena uzur, karena sakit dan tidak bisa untuk diqadha karena dia sampai meninggal sakit, maka tidak usah qadha. Gimana misalnya kalau dia meninggal iya karena sakit, tapi meninggalnya pas bulan haji, itu mah wajib qadha. Ya, wajib qadha, punya hutang. Makanya kalau punya qadha harus disegerakan. Ya, jangan diundur-undur. Nih mumpung belum masuk bulan pertengahan Syaban, silahkan diqadha yang masih punya hutang puasa. Nah, jadi kalau meninggalnya tadi misalnya terpaksa, memang meninggalnya itu tidak karena uzur, udah keburu meninggal, maka bayarkanlah dari harta warisan. Bayarkan fidyah dari harta warisan. Ingat-ingat nih, ya, kita punya orang tua dulu, apakah memang dari masa mudanya itu orang yang taat, apa sempat goyah dulu
dulu hijrahnya udah usia misalnya 40, 50, kalau kita ingat dicicil bayarin fidyah buat orang tua kita kalau memang pas waktu itu meninggalnya itu masih punya hutang puasa dan tidak puasanya itu tidak ada uzur, itu harus dibayarkan fidyah dari harta warisan. Setiap hari bayar seukuran 1 mud tadi. Kalau di kita 3 kilo lah. Jadi kalau sebulan tuh berapa kilo? 4 tahun hitung saja, 5 tahun hitung saja, 10 tahun tuh jadi bos beras kali. Karena banyak hutang puasa harus dibayar. Ini kita harus ingat-ingat ya. Makanya kalau lihat orang tua kagak puasa padahal mampu, suruh puasa. Pak, mohon maaf, nanti berat ya. Tidak pula dalam rangka ngakal-ngakalin. Misalnya biarin aja Mbak, ya bayarin aja ya, papa nanti kalau udah meninggal beras sebanyak ini. Nggak gitu. Kalau gitu caranya juragan beras gak boleh puasa. Orang punya depot beras. Gimana sekarang kalau orang tua atau orang yang sakit, tapi orang yang sakit itu tidak ada potensi sembuh. Kalau udah berbaring di atas kasur, ditanya sama anaknya, Pak, mau soto apa mau ayam bakar, gue mau mati. Ada yang kayak gitu, ada. Ditanya soto, mau mati gue mau berasanya lo. Nah ketika seperti itu bagaimana dong? Dia kalau disuruh puasa nggak mampu. Bisa jadi karena lemasnya, orang tua atau yang sakit tidak ada potensi sembuh itu, maka dia harus bayar fidyah 1 hari 1 mud, 3 kiloan kita. Punya nenek, ya Allah, tinggal kulit ya, tinggal kulit doang sama tulang. Itu kalau seperti itu dia ya hidup masih hidup, tapi kalau disuruh puasa udah gak mampu, maka bagaimana? Silahkan saja, emang itu mah susah kembali ke modal lagi kan. Makanya bayarkan fidyah saja setiap hari 1 mud. Bayar. Dan gak boleh bayarnya sebelum tiba bulan Ramadan. Misalnya, Bapak, saya udah yakin bahwa kalian puasa, bulan Rejab juga udah bagi-bagi. Apa nih? Fidyah. Belum. Gimana kalau Ramadan udah mati? Nah, maksudnya jangan mendahului kuasa Allah. Gimana kalau meninggal? Karena makanya itu yang namanya fidyah untuk orang yang tua atau orang yang sakit tidak ada potensi sembuh, jangan didahulukan membayarkan fidyahnya.
Kemudian gimana teknisnya? Boleh lah ya, kita bayarnya itu 1 hari 1 kasih. Hari ini gak puasa, kasihin. Hari ini gak puasa, kasihin. Jangan langsung blok, udahlah ribet, ntar aja diakhirin ya. Itu afdolnya sehari kasih, sehari kasih. Pentingnya ilmu agama harus tahu ya. Orang tua biar bahagia, kita punya keyakinan agama kita mengajarkan bahwa gimana pun caranya kita bukan hanya membahagiakan orang yang sedang hidup, yang udah meninggal juga pengen kita bahagia. Orang yang hamil, orang yang menyusui, kalau dia takut atas dirinya sendiri, saya mah kalau puasa lagi hamil gini atau saya lagi nyusui, takut dah kalau puasa saya ke ASI saya berubah jadi coklat. Atau yang hamil suka lemes, kalau puasa saya takut dah, takut pingsan misalnya. Itu kan takut terhadap dirinya mereka. Maka silakan boleh berbuka, tapi wajib qada. Gimana tadi orang yang hamil, orang yang sedang menyusui itu khawatir atas anak-anaknya, bukan dirinya, ini anak-anaknya. Ya Allah, ini kalau saya puasa, dulu aja saya punya riwayat anak saya keluran. Ini kalau puasa takut keguguran lagi misalnya, itu kan khawatir atas anak. Atau lagi menyusui, ya Allah, ini kali ini aja keluar ASI, biasanya mas saya anak sapi semua. Kemudian nggak puasa biar banyak makan daun-daunan, biar anak nyusunya aman. Itu khawatir ya. Tadi mah khawatir atas dirinya sendiri, sekarang mah khawatir atas anaknya. Yang takut terjadi sesuatu itu anaknya. Kalau tadi mah takut ibunya, saya takut sakit, saya takut seperti ini, seperti itu. Kemudian dia buka, wajib qada. Sekarang kalau yang dikhawatirkan anaknya, yang hamil atau menyusui, maka berbuka boleh dan harus qada karena buka, kemudian harus kafar. Bayar kafarahnya sama, 1 hari 3 kilo. 1 hari 3 kilo ukuran kita. Jadi biar jelas saya ingat lagi. Kalau orang hamil, orang menyusui takut kalau puasa ada sesuatu yang terjadi dengan dirinya, misalnya lagi gede-gedenya hamilnya, bisa pingsan, maka dia boleh buka, wajib kok. Kalau yang ditakutkannya itu anaknya, bukan ibunya. Syukur, saya alhamdulillah. Cuman permasalahan kasihan anak saya, ya Allah. Kalau saya puasa, air ASI saya berkurang, anak saya rewel terus. Kalau kasusnya seperti itu, wajib qada, ya, wajib kafar. Kalau yang ditakutkan dirinya gak wajib kafar. Tapi kalau yang ditakutkan anaknya wajib qada, wajib kafar. Kalau dia buat puasa. Harus tahu nanti punya istri, harus diingetin, ya, harus diingetin. Kemudian orang yang sakit dan perjalanan yang jauh, perjalanannya juga perjalanan yang dibolehkan oleh agama.
Bagaimana misalnya kalau berangkat Ayung ke Sulawesi, tapi tujuannya itu jemput pacarnya, walaupun jauh, itu dosa, nggak boleh batalin puasa. Kenapa? Karena safarnya bukan safar mubah, ada tujuannya tujuan maksiat. Sama misalnya pacaran jalan ke Bali berdua, puasa dua-duanya, ya Allah di tengah perjalanan, ini kan kita musafir. Musafir cinta. Boleh buka itu kalau safarnya safar yang dibolehkan oleh agama yang mubah. Sama halnya, misalnya walaupun dia kerjanya setiap hari di Ka'bah tapi tujuannya jelek, nggak boleh dia buka puasa. Copet misalnya, ditanya sama calon mertua, emang kerja di mana? Cari kapal pelabuhan tiap hari. Masya Allah. Dapat berapa? 2 juta sehari. Yang kayak gini calon mantu. Tahunya garong. Kan gitu orang tua zaman sekarang kalau nanya calon mantu kan nanya agama, nggak tanya keturunan. Ya Allah, kamu hari ini pakai Mercy? Alhamdulillah. Kemarin Albat bu, Masya Allah. Sekarang Hayes, Masya Allah. Pas sudah nikah ternyata terjadi travel. Ya Allah. Nanya bocah, kamu kerjanya apa? Ya Allah, tani bu. Penghasilan berapa sehari? Ya paling 25 juta. Iya kalau tani ganja begitu. Tani ganja bisa. Tanya, ada calon mantu. Banyaknya perceraian di zaman sekarang bukan karena masalah hanya ekonomi saja, tapi segi tanggung jawab daripada suami. Hanya harus benar-benar. Makanya orang Betawi mah senengan nama yang deket-deketannya. Emang bagus itu, nggak beli kucing dalam karung. Kalau dekat mah tersaksikan akhlaknya, karakternya segala macam. Biasanya makanya anak majelis nikahnya sama anak majelis lagi. Kalau ada anak majelis sama anak majelis. Anak pondok biasanya sama anak pondok. Sama anak pondok. Jadi tergantung lingkungan kita. Insya Allah jodoh kita seperti itu. Sejauh mana kita mempersiapkan, sejauh itu pula yang kita harapkan sedang mempersiapkan diri. At-thayyibun lil-thayyibat, yang baik bagi yang baik. As-salihun lis-salihat, yang saleh bagi yang saleh. Maka jangan pernah kita memandang segala sesuatu itu dimulai dengan harta dulu. Harta bagus, semua orang butuh harta, tapi jangan dimulai dari itu titik poin. Karakternya dulu, baru cek ke belakangnya, kerjanya, ya, kedudukan di masyarakat. Dan itu poin terakhir. Poin pertama mah, ya Allah, dia selain memberi makan terhadap anakku, mampukah dia memberi makan rohaninya? Kalau anak saya disuruh bersih-bersih, dia berani kan nyuruh anak saya jadi sholat? Kalau masukin anaknya ke sekolah, berani gak dia nyuruh anaknya sholat? Gitu. Soalnya kewajiban tumpuk yang ada tanggung jawab di bapak pindah ke suami.
Kalau nitipin barang kepada yang gak amanah, oh bahaya, apalagi anak kita. Makanya dimulai titik poinnya dari agama. Pekerjaan penting, materi penting, itu belakangan. Kemudian gimana kalau misalnya sakitnya terus menerus, dia meninggalkan dari malam udah gak niat, saya maunya kayaknya awet banget nih, sakit panas banget, itu boleh. Tapi kok gimana kalau dia misalnya kadang-kadang panas, kadang-kadang enggak, kadang-kadang panas, kadang-kadang enggak, naik turun kan? Kan ada kan orang yang sakit kayak gitu. Nah kalau seperti itu silahkan dipilih saja. Kalau ketika nanti waktunya siang untuk kambuh, ya Allah, ini saya harus buka puasa, bukan puasa. Nanti puasa. Tapi tetap di malamnya dia harus iya, tetap mau sakit ataupun enggak. Ya. Nah, dari bab puasa ini kita belajar betapa memang ibadah itu ada tuntunannya secara rinci kepada kita. Tidak sesederhana kalau ada orang yang meninggal, orang tua kita mati, kita kasihin baik, berapa jumlahnya, harinya kapan, meninggalnya karena apa, tinggal puasanya karena apa, itu harus kita. Jadi jangan sampai kita kalau melaksanakan sesuatu itu tidak didasari ilmu, ibadah kagak, kemudian amal jadi kagak jadi. Harus tahu, harus diingat-ingat ya. Mulai amalkannya, ingat-ingat mulai besok, ya Allah mau masuk bulan Ramadan. Dulu punya kakek, dulu punya orang tua, punya hutang berapa di puasa, itu mau kita. Anak yang soleh makanya gitu. Ya. Jadi ketika meninggal itu bukan hanya hitung tanahnya berapa meter, tanah, kafalah, fidyah, hitung sama dia, musyawarin sama keluarga. Masya Allah, tuh almarhum, almarhumah senyum dan anak-anaknya kayak gitu. Ini baru 1 hari meninggal. Anak pertama lari ke Banten, anak kedua lari ke Jawa Timur, anak ketiga lari ke Banyuwangi. Yang disantet kuat-kuatan, rebutan harta warisan. Ada yang lagi? Jangan. Tuh orang tua sengsara tuh dikumpul ngeliatin anak-anak kayak gitu. Betapa bahagianya kalau orang tua yang sudah meninggal punya anak, liatin tuh, ya Allah, baru meninggal 1 hari sudah dihitung kafarannya, sudah dihitung fidyahnya. Tanyain ke tiap tetangga, orang-orang terdekat, ada hutang apa kagak? Bapak saya ada hutang nggak? Bapak saya ada hutang nggak? Bukan basa-basi. Kalau lagi sholat mau basa-basi doang kan? Kalau ada piutang, sekiranya bapak semuanya bisa pihak keluarga, nggak bakal ada yang langsung ke depan. Tanya orang-orang terdekat. Dulu bapak suka nongkrong di warung, kali aja punya hutang, tanyain. Bapak suka ngeredit sama BHS, semampu hidupnya, gitu kan. Tanya masih punya hutang apa? Itulah yang membuat bahagia orang tua kita. Ya. Bulan Ramadan jangan egois, baca Quran, hadiahkan pahalanya juga buat orang tua yang sudah meninggal.
tinggal nenek kakek, ya Allah, itu bahagia banget. Kalau punya anak, punya cucu, orang tuanya langsung itu menyaksikan anak cucunya rajin beribadah, selalu semua sedekah, semua baca Quran itu selalu tersebut nama orang tua. Itu namanya ihdarus tawab, menghadiahkan pahala untuk orang yang sudah meninggal. Itu bagus banget. Kita ngasihin kepada orang tua, kepada anak yatim, tong, ini ada sedekah 100.000 ya. Ini dari saya 50.000. Ini juga dari saya 50.000 lagi. Cuman saya khususkan yang 50.000 itu untuk almarhum pahalanya banyak, tong ya. Sedekah untuk orang yang sudah meninggal itu bagus. Doain, enggak hanya Yasin. Kita masih hanya pahamnya Yasin. Baca Quran apa saja juga silakan. Berbuat apa saja baik, silakan. Saya mencari ilmu, ya Allah. Dulu waktu orang tua saya masih hidup, saya masih badung. Nih saya melangkahkan kaki ke majelis ilmu. Saya mudah-mudahan yang berkahnya nyampe juga ke almarhum. Niatin kayak gitu. Masya Allah, bahagia banget. Jangan sampai orang tua itu dapat siksaan yang terus-terusan gara-gara kelakuan anaknya. Ninggalin anak semuanya pada musuhan gara-gara warisannya. Ternyata hartanya yang ditinggalkan menjadi sebab permusuhan dosa di antara anak-anaknya. Kalau sudah seperti itu, sengsaralah orang tua kita. Maka perlu ada yang tua, kalau di keluarga ada yang rebutan, jadi musuh-musuhan. Itu perlu kita damaikan. Bukan hanya ego kita sebagai anak, tapi ada orang tua yang harus beri kita nikmat di kuburnya, beri kebahagiaan di kubur. Jadi mulai sekarang mau melakukan apa-apa, niatkan, ya Allah, mudah-mudahan pahalanya juga nyampe kepada almarhum almarhumah, nenek, kakek, ibu. Iya, habis kemarin 100 harian. 100 harian bagus, tapi ada yang lebih bagus. Amal kita sehari-hari kita hadiahkan untuk orang tua. Itu yang paling aku. Itu yang paling mereka senang. Tahlilan bahagia gak mereka? Bahagia. Tapi ada yang lebih bahagia. Kita berbuat baik, ada nama mereka. Kita baca Quran, ada nama mereka. Di setiap kebaikan kita ada nama mereka. Itulah yang membuat mereka bahagia. Ya, wallahu a'lam. Mohon maaf.